pemirsa, setelah melihat rekan saya tadi bahwa ternyata banyak ya perbedaan pendapat dari yang menginginkan rumah jauh tapi akhirnya memiliki rumah mewah, tapi juga ada yang memiliki dan memilih untuk tinggal di dekat kantor tetapi ya nggak apa-apa di kos-kosan aja atau apartemen aja. Nah sekarang saya akan membahas mengenai sebenarnya trennya tuh ke arah mana sih dan banyaknya memilih keputusan untuk tinggal di rumah yang jauh atau apartemen atau kos-kosan yang lebih dekat dengan kantor. Saya akan berdiskusi mengenai hal ini bersama dengan Ibu Mary Novita selaku Country Manager dari rumah.com. Halo Ibu, apa kabarnya? Halo Mbak Safinas, kabarnya baik. Terima kasih Mbak. Baik. Oke, Bu, kita ingin tahu nih Bu, sebenarnya tren yang tengah berkembang saat ini tuh seperti apa sih? Kebanyakan tuh masyarakat memilih untuk memiliki rumah tapi jauh atau justru tinggal di dekat kantor tetapi terjangkau dan stress free gitu. Ya, jadi memang kalau kita lihat trennya Mbak Safinas lebih kepada kebutuhan dari masing-masing apa orang tersebut ya. Jadi contohnya misalnya kayak keluarga yang baru menikah gitu ya, terus atau misalnya baru masuk kerja gitu ya dengan statusnya misalnya kontrak atau freelance gitu ya, itu lebih memungkinkan untuk, tinggal, di dekat-dekat, tempat di mana mereka bekerja gitu. Tapi setelah memang, setelah berkeluarga gitu dan terus anaknya mungkin sudah mulai, tambah gitu ya. Nah biasanya, dari sisi konsumen akan apa ya, akan ingin mempunyai tempat yang lebih luas lagi tentunya supaya, lebih nyaman lagi ya tentunya buat mereka dan juga buat anak-anak mereka. Jadi memang tergantung dari, apa, keadaan dari keluarga tersebut atau kebutuhan dari keluarga tersebut sih, Mbak Safinas. Iya, berarti bergantung sama kebutuhan dari keluarga ya. Tapi kalau misalkan kita lihat secara demografi gitu biasanya masyarakat ataupun profil seseorang yang seperti apa sih yang memilih untuk tinggal di dekat kantor? Ya, jadi biasanya yang, kalau kita ngobrol balik lagi, profil ya, orang yang tinggal dekat kantor itu, biasanya tadi ya, mereka pekerja kontrak gitu ya, atau, pekerja yang tadi ya baru-baru, join dalam suatu perusahaan gitu ya, atau mungkin yang baru saja, menikah gitu ya, mereka masih oke itu untuk tinggal di dekat-dekat, apa namanya, tinggal di dekat-dekat, kantornya, seperti itu Mbak Safinas. Iya, berarti nah, sekarang kita berbicara tentang propertinya, Bu. Di sisi lain, di daerah mana saja sih lokasi perumahan yang berkembang pesat di kota satelit karena menjadi incaran pekerja ibu kota? Iya, jadi kalau, sekali lagi kita berdasarkan data ya Mbak Safinas ya. Jadi kalau berdasarkan finding dari Rumah.com Property Market itu di kuartal 2 tahun 2023 kemarin, yang baru-baru saja ini ya. Jadi kami menemukan bahwa, ada beberapa daerah nih sebagai kota satelit ya, penyangga ibu kota gitu ya, yang mengalami kenaikan harga gitu ya. Contohnya Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Itu rata-rata kenaikannya sekitar 2,6% Q on Q dan, kalau hitung angka tahunannya itu naik sebesar 11,8% gitu. Nah, kalau ditanya, tertingginya gitu ya daerah di antara daerah-daerah ini, kita lihat di angkanya Rumah.com ini pertumbuhan tertinggi itu dialami oleh Kota Bekasi, itu, harganya increase 3,7%, lalu disusul Kota Bogor, 3,33%. Lalu, Depok 2,7% ya, increase secara, kuartalan. Oke, berarti Depok masih termasuk peminatnya tinggi ya, Bu ya? Ya, karena Depok kan, tadi ya, ada aksesnya banyak Mbak Safinasi, Iya, jadi iya, ada iya. ada tol, ada jalan besarnya, ada kereta api juga Ya, gitu. kereta ada. Kalau Tangerang tuh gimana, Bu, prospeknya? Ya, Tangerang, quite similar sama kota-kota penyangga yang lain yang tadi yang saya sebutkan, karena di Tangerang sendiri, apa namanya, termasuk juga daerah yang, naik harganya, dan juga Tangerang ini memang disupport oleh pembangunan jalan tol ya, yang cukup, apa namanya, memudahkan dari sisi, si konsumen itu untuk, bekerja ya, dari Tangerang ke arah ibu kota. Oke, kisaran harga rumah serta cicilan per bulannya di daerah-daerah satelit ini gimana, Bu? Apakah makin mahal karena otomatis pasti dicari kan, Bu? Iya, betul sekali. Jadi kalau balik lagi kalau kita lihat dari data peminatan yang ada di Rumah.com, kita lihat harga di atas 1 miliar ini semakin lama nih semakin meningkat nih Mbak Syafrinas. Jadi, berdasarkan data kami di kuartal 2 tahun 2023 kemarin, untuk peminatan di atas, untuk harga 1 miliar itu sekitar 62% gitu. Jadi cukup tinggi, dari waktu ke waktu makin tinggi. Namun memang secara spesifik untuk rentang harga yang
750 juta sampai 1 miliar itu menawarkan kalau kita lihat ya di platform, Rumah.com ini, memang banyak menawarkan, pilihan gitu dan, memang masih bisa dijangkau oleh kalangan yang lebih luas. Nah, misal sebagai contoh nih, kita ambil harga yang 750 juta gitu ya. Nah, 750 juta itu asumsi misalnya bunga 8%, kita ambil tenor misalnya 15 tahun gitu ya. Nah, kurang lebih cicilan yang harus dibayar sama si, konsumen ini, setiap bulannya 7,2 juta gitu ya per bulannya untuk cicil KPR. Nah, jadi kalau misalnya, penghasilannya 21 juta per bulan, ya itu cukup mampu ya untuk, tadi ya bisa nyicil dengan rumah harga 750 juta. Nah, tentu 21 juta ini dapat dari mana? Nah, biasanya sekarang kan boleh joint income ya, Mbak Syahrinas ya. Jadi itu memungkinkan ya dengan joint income bisa didapat, value 21 juta jadi bisa tadi nyicil yang 7,2 juta per bulan. Oke, menarik sekali Ibu Merin. Ternyata meskipun memilih untuk kontrak bukan berarti tidak bisa memiliki rumah sendiri ya. Ini kembali lagi ke bagaimana seseorang itu mengatur keuangannya dan juga kebutuhannya. Kalau gitu terima kasih Ibu Merin sudah bergabung bersama kami. Sehat dan sukses selalu Bu Merin. Mas Hafinas, thank you juga. Ya itu dia tadi pemirsa diskusi saya bersama dengan Country Manager Rumah.com, CNBC Indonesia, Beyond Business.